Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Polemik, podcast Lem Ciamik. Kenalin, aku Najel dari Ilmu Komunikasi Angkatan 20 dan staf PSDM Lem FPSB Universitas Islam Indonesia. Nah, kali ini aku nggak cuma sendiri, tapi ditemenin sama salah satu staf dari Divisi Medin. Ada Firdaus Algim atau biasa disapa Algim. Algim, mungkin kamu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Algim, Firdaus Algim Nastiar, biasa dipanggil Algim atau Firdaus, dan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Kalau mau langsung connect ke Instagram boleh deh, @algimn. Ya, mungkin itu saja Mbak Najel. Oke, kamu apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah hari ini baik-baik banget, mungkin lagi rada stres sedikit ya karena ini ketabrak sama UAS, sama UTS, sama tugas, UTS. waduh, bebarengan yang nggak jelas banget ini. Berarti sekarang kesibukan kamu cuman kuliah aja nih ya, karena stres sama UTS ya? Iya, betul sekali. Oke, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaannya ya. Baik. Nah, sekarang kan kamu udah menjadi atau bergabung dalam keluarga Lem FPSB. Nah, aku mau nanya dulu nih, kenapa sih kamu milih divisi Medin? Kenapa bukan divisi yang lain? Ya, untuk pemilihan divisi Medin tentunya karena di sini saya tahu ya bahwa divisi Medin ini merupakan passion saya di sini. Yang pertama karena background saya adalah jurusan ilmu komunikasi. Oke. Kemudian memang saya dari SMK, karena saya lulusan SMK multimedia di mana saya dilatih untuk menjadi di bidang industri kreatif. Maka dari itu media dan informasi di Medin ini merupakan awal saya untuk mengembangkan skill saya yang sudah saya dapatkan di SMK. Memang dari awal dari SMK passion saya adalah desain dan juga videografi fotografi, maka dari itu saya yakin banget bahwa Medin ini cocok dengan saya, maka dari itu saya masuk melalui LM FSB ini melalui divisi Medin seperti itu. Oke, berarti kamu milih divisi Medin karena emang background kamu cocok ya, karena dari SMK Multimedia juga, terus kamu punya skill di bidang desain gitu ya? Ya, betul. Oke, gimana sih persiapan kamu awal mula seleksi untuk masuk di Lem FPSB khususnya divisi Medin? Untuk awal seleksi tentunya saya mempersiapkan yang pertama berkas, itu harus penting banget. Apalagi saya di bidang desain grafis, saya juga perlu portofolio juga untuk membuktikan bahwa ini adalah hasil karya desain saya. Kemudian setelah itu juga memang hal-hal lainnya seperti syarat-syarat yang memang ditentukan saya juga persiapkan, dan yang pasti percaya diri itu yang paling utama sih untuk kita bisa lolos di seleksi tersebut seperti itu. Iya benar banget ya, harus percaya diri apalagi waktu seleksi di bidang wawancaranya ya. Ya, Mmm, benar sekali. kan sekarang udah masuk nih ke divisi Medin, gimana sih perasaannya waktu kayak keterima gitu, kayak atau kaget atau gimana? Awalnya sih memang nggak nyangka ya bisa keterima, maksudnya dari sekian banyaknya orang yang terseleksi gitu dari divisi Medin sendiri. Memang awalnya memang dari aku pribadi ada rasa eh, terlalu pede gitu ya. Wah, aku pasti bakal keterima nih, bisa gitu. Cuma memang aku ada rada pesimis juga karena banyak banget yang daftar gitu. Terus juga saingan juga makin banyak, kompetitor juga makin banyak. Tapi aku ya udahlah, percaya diri aja dengan kemampuanku, dengan hasil yang udah aku torehkan gitu, dengan usaha yang udah aku lakukan gitu. Aku tetap aja berusaha lah untuk tetap optimis seperti itu. Kemudian memang di Medin sendiri enak sih, maksudnya kayak kita juga sifatnya kekeluargaan gitu, sama-sama saling sharing. Kalau ada yang kurang kita cover masing-masing gitu. Jadi nggak terlalu individualis sih. Memang selama ini kepala divisi kami juga sangat baik kepada kami, mengayomi kami, dan benar-benar melatih kami sebagai mentor lah istilahnya seperti itu. Oke, oke. Berarti proses adaptasi di divisi ini nggak terlalu sulit ya buat kamu, khususnya karena kepala divisinya emang mengayomi banget ya? Iya, betul sekali. Untuk masalah adaptasi kayaknya memang nggak terlalu terlihat signifikan ya. Mungkin kita adaptasinya mungkin ketika kita mungkin sedang Zoom meeting bareng, atau kita bahas-bahas proker yang akan kelanjutannya gimana, atau kita bahas tentang meeting bulanan gitu. Seperti itu mungkin adaptasinya seperti kita saling mengenal sama lain, kita saling follow-follow IG gitu. Seperti itu Eee, sih. penting ya follow IG kayak di masa online gini kan, kayak Iya, pengen benar. kenal dari mana lagi gitu. Betul sekali, Mbak.
Oke, jadi tadi kamu kan sempat nyinggung tentang proker nih. Apa aja sih proker-proker yang ada di divisi Medin? Untuk proker sendiri di divisi medis sebenarnya ada 4. Nah, ini berlaku untuk selama satu periode kita menjabat ya. Yang pertama ada company profile, yang kedua ada konten informatif, yang ketiga ada kaleidoskop, dan yang keempat ada update official account di Lab FPSB sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, nah dari 4 proker tersebut, yang mana yang paling sulit dan tidak terlupakan? Yang paling sulit menurut saya adalah update official account Lab FPSB. Mengapa? Karena kita semenjak masuk di LAM ini kan karena memang kita awalnya vakum ya, maksudnya akun ini benar-benar Ya. mati, nggak ada kepengurusan, jadi usaha atau strugglingnya kita buat membangun branding lagi buat akun LAM FPSB ini terasa banget sih, maksudnya kayak kita harus mengenalkan ke masyarakat luas lagi bahwa ini loh LAM FPSB UII gitu, ini loh akun LAM FPSB UII gitu, seperti itu, kayak meningkatkan branding untuk update official account. Dan kini juga kita sedang mengejar project itu untuk membangun website. Ya tentunya ini untuk sekedar sharing informasi ke halayak luas atau sekedar untuk menambah kesan formalitas untuk di akun LAM FSB ini. Oke, benar banget sih, kayak terasa ya divisi-divisi sekarang tuh lebih sulit karena LEM FPSB sempat vakum ya kan. Ya, benar sekali. Nah, setelah kamu udah gabung nih di divisi Medin dan udah lumayan lama juga ya kita udah ada di LEM. Apa sih suka duka di divisi Medin yang udah kamu rasakan? Sukanya tentunya itu sih, orangnya asik gitu, maksudnya nggak terlalu otoriter, kepala divisinya juga asik, easy going. Kalau misalnya nggak terlalu memaksakan kehendak, dan dari kalau misalnya mau desain kan kita juga harus nentuin sesuai mood ya. Kalau kita mood bagus, pasti desain juga bagus, dan desain juga sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya kita ketabrak sama kuliah atau misalnya ketabrak sama UTS, mungkin hal-hal itu sih yang menyedihkan gitu, yang benar-benar kita tuh harus mikir gitu, kita harus benar-benar bisa manajemen waktu, kita harus mengontrol emosi, dan kita harus juga bisa berpikir kritis gitu ke depannya, gimana, mana yang kita harus prioritasin dulu gitu, seperti itu. Oke. Hal apa sih yang nggak kamu bisa lupain dari selama kamu udah jadi divisi Medin? Bukan tentang prokernya ya, kayak kamu tuh apa sih, kayak ada kejadian apa yang kamu nggak bisa lupakan selama kamu udah jadi divisi Medin nih? Kejadian yang nggak lupakan paling ini ya, terakhir ya, hari-hari terakhir ini sih, kayak ada kita disuruh untuk membuat sertifikat, cuma ada miskomunikasi gitu, di mana saya mengerjakan sertifikat peserta bukan untuk sertifikat panitia, jadi ada miskomunikasi tersebut, jadi kayak wah ini benar-benar harus nggak boleh terulang nih. Untung aja ini cuma 4 orang gitu, kalau aja sampai 100 dan berapa ratus orang kan ini juga bisa membuang waktu sama Buang energi dan waktu. tenaga, Iya, seperti itu. bener sih, kayak emang tapi kalau online ini emang sering miskom gitu ya, Nah, benar karena sekali. nggak ketemu langsung, ya kan? Karena apa ya namanya, online gini kan kita juga komunikasinya kurang efisien dan efektif gitu ya. Maksudnya kita hanya sebatas pesan gitu, nggak langsung kayak yang ngomong gini kan, kesannya kurang, feel-nya kurang dapat, seperti itu sih. Iya, bener banget. Kamu ada mau menyampaikan trik atau tips untuk teman-teman yang mau gabung ke divisi Medin nggak? Yang pasti kalau mau gabung divisi media nggak usah pusing, kamu belum punya skill apa-apa, yang penting kamu ada kepercayaan diri, mau bekerja keras, dan tentunya rajin. Udah, menurutku 3 pokok ini yang penting kamu bisa, dan tentunya kamu harus mau belajar gitu. Kalau kamu misalnya merasa nggak bisa, kamu harus mau belajar dan inisiatif bertanya, jangan kita harus ditunjuk untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya nggak bisa, kita bertanya kepada yang lebih bisa, kita minta diajarin dan mau belajar dari situ mungkin. Oke, emang bener banget sih, kayak kalau mau masuk ke organisasi itu harus percaya diri aja dulu, keterima Benar. apa enggaknya itu urusan belakangan kan. Ya, benar. Gimana sih time management kamu untuk mengatur, mmm, skala prioritas antara studi sama organisasi? Untuk time management pastinya aku list prioritas ya. Kita tulis dulu mana yang memang harus kita kerjakan, dan kita pertimbangkan
seberapa pengaruh diri kita dalam kegiatan tersebut. Misal ketika kita mengurus desain untuk feeds buat Medin, nah itu misal Hamin 2 jam atau Hamin berapa jam deadline, berarti otomatis kita harus mengerjakan itu dulu karena posisi kita penting dalam menyebarkan informasi di Medin. Namun ketika kita sudah ada misal ketabrak UTS, berarti kita mau tidak mau harus mementingkan kuliah dulu karena kuliah adalah prioritas kita. Namun tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dari saya sendiri memang saya memprioritaskan kuliah terlebih dahulu baru organisasi. Namun di situ saya berusaha untuk ketika ada pekerjaan di Medin, ketika ada desain feeds di Medin, memang saya utamakan terlebih dahulu. Maksudnya adalah ketika ada saya waktu luang saya kerjakan. Ketika sudah selesai kan hati merasa plong dan udah ayem seperti itu. Maka dari itu time management yang pasti pertama adalah list prioritas dulu. Terus kemudian kita pertimbangkan seberapa pengaruh diri kita dalam kegiatan tersebut. Apakah kita sangat berimpact banget atau enggak. Nah, kita juga harus mempertimbangkan itu. Seperti itu kurang lebih. Oke, benar banget sih. Aku juga setuju. Emang harus dibuat skala prioritas dan tentunya kuliah juga harus diutamakan kan. Jangan Iya, organisasi mulu, tapi nilai kita malah jelek tuh iya di betul sekali. perkuliahan. Oke, mungkin dari aku pertanyaan itu aja sih. Kayak aku mau berterima kasih banget nih sama kamu udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Iya, terima kasih kembali. Oke, makasih ya Algim, sehat-sehat terus. Oke, sehat-sehat juga Najar. Iya, oke. Oke teman-teman, sekarang sesi dari podcast dengan Algim udah selesai nih. Jangan lupa jaga kesehatan dan stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.